Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Yesus dipermuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu biasa, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Jadi bacaan tersebut menampilkan kepada kita Yesus yang dipermuliakan di atas gunung ya. Jadi digambarkan Yesus yang dipermuliakan di atas gunung ya, pakaiannya sangat mengkilap ya. Itu tidak ada tandingannya dengan dunia ini, atau pakaian itu tidak ada, dunia ini tidak seperti itu ya, tidak ada yang seperti itu. Artinya mungkin di situ cahaya Allah ya, atau pancaran kekudusan itu ya sangat nampak di sana ya. Entah ada yang menandingi di bumi ini. Mungkin di bumi ini ya hanya pancaran kecil ya, yang mungkin terkontaminasi dengan hal-hal duniawi ya, sehingga samar-samar ya pancarannya. Dan yang menarik bahwa dalam awan itu Yesus berjumpa atau bertemu dengan Musa dan Elia. Kita tahu ya, Musa itu ya seorang yang ya pendoa ya, yang diutus oleh Allah membebaskan bangsa Israel ya, membawa mereka ke tanah terjanji. Dan Musa itu menjadi pralambang ya, penyelamat yang kesempurnaannya ada dalam diri Yesus ya. Kalau Musa menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Yesus menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Dan di situ ditampilkan Nabi Elia ya, yang tentunya juga seorang yang sangat luar biasa ya, mempunyai peran penting dalam posisinya sebagai nabi, mewartakan firman Allah ya kepada para pendengarnya, mengingatkan bangsa Israel dan juga tentunya orang-orang yang mendengarkan dia untuk setidaknya tetap kembali kepada kebenaran itu ya, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah agar mereka memperoleh keselamatan. Dan di situ tadi kita juga mendengar bagaimana kemudian
awan yang meliputi mereka, ada suara yang keluar. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kata ini singkat ya, tapi mempunyai makna yang dalam. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya bahwa Yesus itu ya putra Allah ya, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi sabda yang dikatakannya, pengajarannya ya, itu adalah sebuah kebenaran sejati. Atau itu kehendak Allah yang mesti didengarkan dengan baik oleh para pendengarnya. Dan tentunya harus meresapi di dalam hati dan terungkap dalam tindakan nyata. Ya, itu yang paling penting. Dengarkanlah dia. Ya, itu sebuah ajakan untuk mendengarkan. Oh, iya ya. Artinya di sini kita melihat memang Allah yang berbicara itu ya. Dalam diri Yesus ya. Itu sebuah kebenaran ya, mutlak ya, yang kita ikuti sebagai umat beriman ya. Sebuah ajaran penting ya, atau sebuah suara Allah ya yang mempunyai pesan untuk kita, suara Allah yang berbicara untuk kita. Di situ ya, kalau kita sungguh-sungguh menghayati iman kita, kitab suci kita ya, ajaran kita ya, itu sungguh-sungguh adalah sebuah kebenaran yang sumbernya adalah Allah itu. Teman-teman, saudara-saudari, terlepas dari itu semua, di situ ditampilkan juga tiga sosok murid ya yang dibawa Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi Petrus itu mewakili teman-temannya ya. Ada sebuah kegembiraan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bagaimana dikatakan tadi oleh Petrus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia berkata demikian karena tidak tahu harus berkata apa lagi ya. Karena sangat ketakutan. Ya, istilahnya mungkin situlah kalau dalam dalam bacaan lain disebutkan ya, kegembiraan Tabor, artinya kan sukacita di atas gunung itu ya. Sangat luar biasa ya. Ya, tak bisa diukirkan dengan kata-kata. Sukacita itu saat kita berada di atas itu. Tapi Yesus tetap mengajak mereka untuk tidak mendirikan kemah di situ, tapi tetap turun ke pasar ya. Tetap turun ke tengah masyarakat, mewartakan firman Allah itu. Melihat sendiri ya penderitaan orang, manusia, terlibat di dalamnya untuk mengeluarkan mereka dari penderitaan yang dialami ya, dengan cara itu tadi ya, dengan cara mereka mewartakan sabda Allah itu, mewartakan kehendak Allah yang setidaknya memberikan harapan, kekuatan kepada mereka, kepada para pendengar. Tidak berputus asalah mereka, tetapi yakin bahwa hidup mereka itu bermakna, sehingga mereka pun tetap terus melanjutkan hidupnya. Untuk kita teman-teman, saudara-saudari, kita semua tentu pernah mengalami pengalaman puncak Tabor itu ya. Orang hidup berkeluarga ya, awal-awal kehidupan atau di saat pernikahan itu ya, seorang perempuan itu menjadi ratu. Betapa bahagianya seorang perempuan yang mungkin selama ini orang yang dicintai sekarang sudah menjadi suaminya, atau seorang perempuan, seorang laki-laki ya, perempuan yang dia kejar, yang dicintai selama ini sekarang sudah menjadi istrinya, dipersatukan dalam perkawinan. Tentu disitulah kebahagiaan puncak. Terus orang imam awal-awal tabisannya ya, atau awal-awal imamat yang dia jalankan, tentu berada pada puncak ya, maupun biarawan-biarawati. Jadi setelah itu kita tidak akan pernah berada di situ terus. Setelah itu kita akan menghadapi dunia yang begitu berat nih, menghadapi dunia yang begitu penuh dengan tantangannya, penuh dengan godaan. Disitulah kemudian tadi Allah itu bersuara, dengarkanlah dia. Artinya dalam posisi kita setelah kita turun ke dalam dunia, menghadapi dunia yang nyata ini, mengandalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan itu menjadi kekuatan dasar ya kita untuk menghadapi dunia ini. Berjalan bersama Tuhan mengarungi kehidupan ini.
bahtera keluarga, maupun dalam kehidupan imamat, kehidupan orang terpanggil khusus ya, biarawan biarawati, mendengarkan Tuhan itu menjadi poin penting atau menjadi kekuatan kita. Mendengar dalam arti di sini hati kita itu diarahkan, pikiran kita itu diarahkan kepadanya, mendengarkan dia berbicara dan mencoba untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata dalam dunia ini. Meskipun berat, tapi suara Allah itu senantiasa mempunyai makna yang terdalam, yang mungkin tidak kita bisa jangkau, tapi kalau kita sedikit demi sedikit melangkah mengikuti firman itu, setidaknya kita menemukan sesuatu yang berarti untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.